بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, selaku pengurus masjid, kepada Bapak Kepala Desa, semua jamaah kaum muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Di maghrib isya kita dengan barang-barang hadir pengajian. Maka ini salah satu di antara perkara yang sekali lagi ngangkat derajat, ngapus dosa salah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita sudah mulai ngebahas tentang kitabus syiyam, tentang puasa. Jadi insyaallah mulai kalam ini kita bahas tentang puasa. Jadi kan tinggal 2 bulan. Nah, pengajian kita kan 2 kali 1 bulan, berarti 4 kali pertemuan, atau kurang lebih 3 atau 4 kali pertemuan lagi lah, baru Ramadan. Ramadan kan kita istirahat sebentar, cuti dulu. Nah, maka di 3 pertemuan ini insya Allah kita ngebahas tentang puasa, bembejengkah nasu insya Allah. Tapi sebelum itu mungkin tidak ada salahnya kita tahu bersama. Kadang ada orang bilang, aduh, hadis yang menyebutkan tentang perkara puasa di bulan Rajab itu hadis maudhu'. Padahal hadis maudhu', hadis maudhu' itu hadis yang dibikin-bikin, cita pinak-pinak, nggak bener hadisnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, istighfar Rajab itu enggak ada dasarnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana kita menanggapi hal tersebut? 1. Kita tanggapi yang pertama dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala memiliki 12 bulan, yang dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang beda daripada bulan yang lain. Nah, jadi maksudnya apa? Bulan yang agung ini Bapak Ibu, jadi maksudnya bulan itu agung, berarti yang mengisinya dengan amal soleh endah perkara si agung, dengan si bagus. Maka dianjurkan oleh al-Islam mengisi bulan-bulan haram, di bulan-bulan haram,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. Maka dianjurkan mengisinya dengan apa? Amal-amal soleh. Amal soleh sedekah, amal soleh tahajud, sholat duha, sholat taubat, bahkan puasa sunnah. Bahkan kita tahu bahwa di bulan-bulan yang lain, di bukan bulan haram, dianjurkan kita puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Dianjurkan kita puasa Ayyamul Bid 3 hari pada pertengahan bulannya. Kalau dianjurkan di bulan selain anjuran puasa sunat, apalagi di bulan-bulan haram. Kalau di bulan yang lain pahalanya luar biasa, maka di bulan haram lebih lagi pahalanya. Untuk pertama. Berikutnya, kan gak ada larangan tuh, weh haram bid'ah mek puasa di bulan Rajab, ndarak be hadis ngeundak. Gak ada yang bilang begitu. Nah, bahkan dalam riwayat sahih berikutnya, baginda Rasul menyebutkan ada sahabat yang terkenal namanya dari Al-Bahili. Apa kata baginda Rasul? Sum minal hurumi watruk. Puasa engkau di bulan-bulan yang haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. Puasa watruk, atau kalau engkau tidak bisa puasa, boleh kamu tinggalkan. Artinya di hadis ini baginda Rasul menganjurkan sahabat untuk puasa di bulan-bulan haram. Anjuran sahabat. Nah, karena itu anjuran, kurang-kurang besar keutamaannya, baginda Rasul nggak bakalan nganjurin kita ngelakuin perkara. Maka itu hadisnya sahih. Baginda Rasul merintahkan kepada seorang sahabat, silakan puasa di bulan-bulan haram. Atau kalau kamu tidak bisa, boleh nggak puasa, nggak apa-apa, tinggalin aja. Lagu artinya itu baginda Rasul aja menganjurkan sahabat puasa di bulan-bulan haram, apalagi malik kita. Masa baginda Rasul nganjurin, manusia biasa yang ngelarang mereka katakan bid'ah. Siapa yang lebih keren, baginda Rasul apa orang tersebut? Tentunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Secara umum anjuran berpuasa itu dijelaskan dalam ayat, dijelaskan dalam hadis secara umum. Jadi monoa arak papa umum dia tekanggu mentaksisnya, para taksir tekanggu khususangnya. Jadi itu kurang lebih diantara dalilnya orang puasa di bulan Rajab. Maka perbanyakin aja puasa di bulan Rajab. Amun tabahu puasa tetap sila. Kalau nggak bisa paling tidak Senin Kamis. Nggak bisa paling tidak ya puasa 13, 14, 15. Nggak bisa paling tidak ada 1 hari kita berpuasa di bulan Rajab. Mun bahasa sok dandi. Kenapa? Saking keren, saking hebatnya pahala keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Nah, memang hadis yang menjelaskan sejalu terpuasa di bulan Rajab nemu terpahala, 2 hari dapat ini, 3 hari dapat itu. Nah, kalau itu memang bagian besar ulama mengatakan hadis maudhu. Tetapi bukan jadi alasan mengatakan perkara puasa di bulan Rajab menjadi perkara yang bid'ah semuanya. Ndek nganu. Jadi dia udah masuk dalam kategori hadis dan ayat yang mengatakan umum tentang kebolehan bahkan anjuran berpuasa di bulan haram. Itu kurang lebih jawaban kita. Berikutnya ada yang bilang, lah nggak ada contoh istighfar di bulan Rajab, nggak ada contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar tidak ada contoh dari baginda Rasul? Dalam Al-Quran banyak. Jadi pertama kita tahu dulu istighfar Rajab itu artinya apa? Rabbil filli warhamni wa tub alayya, atau Allahumma filli warhamni wa tub alayya. Ini kan amalan-amalan, ucapan-ucapan Allahumma ufilli atau Rabbi ufilli, ya Allah ampuni dosa salahku, warhamni rahmati aku, kasih sayangi aku ya Allah, wa tub alayya berikan taubat, terima taubatku ya Allah. Ini kan ungkapan-ungkapan kita ngendeng maaf, kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran secara umum
banyak ayat-ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, firman Allah Ta'ala, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu kana ghaffara, sungguh maha pengampun. Jadi mulai Al-Quran doang suruh ini teluwi-luwi istighfar. Masa arak dengan larang itu istighfar? Oh, kan yang nyeritain istighfar siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau manusia yang ngelarang, ya kita tepati salat ta'ala senyuruh istighfar. Nah, berikutnya kita tahu dalam riwayat sahih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam istighfarnya 100 kali setiap hari. Dalam riwayat yang lain 70 kali istighfarnya setiap hari. Ada yang bilang 100, ada yang bilang 70. Artinya apa? Dalam Al-Quran dalilnya udah ada. Contoh dari baginda Rasul istighfar, minta maaf kepada Allah Ta'ala sudah ada. Jadi denara salah. Nah, kalau ada orang beristighfar di bulan Rajab, sila pada istighfar. Dan sekali lagi, jangan sampai istighfarnya hanya di bulan Rajab saja. Setiap malam, setiap waktu kalau bisa. Tapi tidak apa-apa, kita awali itu di bulan Rajab, bulan Syaban, terus Ramadan, terus bulan-bulan berikutnya. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Itu supaya apa? Supaya kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu insya Allah ada berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis. Si intina yang ngelakuin silakan dilakuin, yang nggak mau ngelakuin ya nggak apa-apa. Kan kita petang-petang diri bersih sing gawe iya mau lagu ndak saling salah. Yang bilang bid'ah ya jangan bid'ahin orang istighfar lah. Yang bilang itu misalnya puasa sunnah, nggak ada itu apa yang ngelarang orang puasa sunnah. Justru yang nggak demen orang ngerjain amal soleh ya itu setan, nggak demen ngerjain orang itu, lihat orang ngerjain amal soleh. Nah, jadi ya kurang lebih si milih begawi gawi sila, yang tidak ngelakuin ya nggak apa-apa, nggak ada larangan juga kok, nggak ada ini juga. Nah, gitu kurang lebih Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita baca Kitabus Shiyam, bab yang membahas tentang puasa. Ta'rifus shaum. Pertama kita tahu dulu apa itu puasa. Puasa itu adalah mutlaqul imsak. Lughatan wa syar'an al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Yang namanya puasa secara bahasa menahan diri. Nahan diri. Pokoknya nahan diri dengan apa-apa ini puasa kan. Nahan tut puasa masih ini. Lagu ndak kieu ada kedua. Puasa kieu aku nahan tut. Dengan kan. Ini cara bahasa. Mau nahan apa aja itu puasa. Nahan diri dari ngomong, nahan diri dari apa, nahan diri dari minum, nahan diri dari semuanya. Itu puasa. Tapi secara bahasa. Secara istilah hukum Islam, hukum fikihnya puasa itu apa Bapak Ibu? Puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua yang ngebatalin puasa. Nah, nanti yang ngebatalin puasa dibagi menjadi dua. Ada yang ngebatalin puasanya, ada yang ngebatalin pahala puasanya. Apa maksudnya ngebatalin pahala puasa? Puasanya sah, dia nggak perlu ngobok, puasanya sah. Di akhirat nggak bakalan ditanya dulu kenapa ente nggak puasa, nggak ditanya. Tetapi sekedar sah saja, nggak dapat apa-apa. Nah, jadi dia itu dapat lapar, dapat haus aja. Pahala no, nggak ada, nothing, nggak ada. Ada yang perkara yang membatalkan puasa. Apa maksudnya membatalkan puasa? Puasanya batal, wajib diqadha, pahala nggak dapat. Kenapa nggak dapat pahala? Ya karena puasanya batal. Jadi pahala dia mau,
Puasa dia nggak mau, dia wajib qadha, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau dia nggak qadha, ditanya kenapa ente nggak puasa dulu di dunia. Nah, itu namanya perkara yang ngebatalin pahala puasa dan yang ngebatalin puasa. Yang kita jaga di sini secara hukum fikihnya adalah perkara yang membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari sejak terbitnya fajar, ya, dari subuh sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Paling amannya dari imsak sampai maghrib. Nah, dari imsak sampai maghrib. Nah, ila ghurubi niyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Jadi arak niat khusus. Jadi niat ini yang nanti Masya Allah harus kita berniat dalam setiap malamnya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi Bapak Ibu tiang, ya ini orang puasa nahan diri dari semua yang membatalin puasa, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dari sejak imsak sampai maghrib. Tahan diri dari semua yang membatalin puasa. Tahan diri pokoknya. Nah, karena nanti ada perkara-perkara yang ngebatalin puasa dan ngebatalin pahala puasa. Dulu ada salah seorang sahabat datang sama baginda Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya? Apakah boleh saya cium istri saya tengah hari bulan suci Ramadan? Kata baginda Rasul, boleh. Kanggo. Datang lagi yang lain. Baginda Rasul, boleh nggak saya cium istri saya di tengah hari bulan suci Ramadan? Nggak boleh. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa? Ternyata yang nanya yang pertama itu orang udah turun mesin dengan toa wahno. Jadi kena cium serinanan darah genya terum. Oh kanggo sih deh, yang si baginda Nabi. Sila boleh cium aja istri kamu. Kenapa? Karena nggak ada yang bakalan nyetrum macam-macam. Yang datang yang dua itu siapa? Itu sahabat yang masih segar, masih bajang. Nah kita serina darah depan nyetrum, apalagi macam-macam. Artinya apa? Iya terjaga sih ngono-ngono. Nah, kenapa nanti bakalan terjadi perkara-perkara yang tidak kita inginkan? Misalnya setubuh di siang hari Ramadan kan begak pelih. Nah, jadi yang laki-laki harus siap puasa 2 bulan berturut-turut, kafaratul uzma. Puasa 2 bulan berturut-turut. Harus mampu dan dites dulu. Jangan lah ndeku mampu ruwe ini dengan ngetes ende nyocokin. Harus dites dulu. Nah, itu namanya puasa kurang lebih Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya setelah kita tahu apa itu puasa, apakah semua kita wajib berpuasa? Oh, ternyata jawabannya tidak. Tidak semua orang wajib berpuasa. Enggak. Jadi dena kalapu dengan wajib puasa Bapak Ibu. Siapa aja yang wajib puasa? Syurutu wujubis shaum. Syarat-syarat wajib puasa. 1. Al-Islamu fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya wa ammal murtaddu fayajibu alaihi al-qada'u idza raja'a ila al-islami taghlidan alaihi. Yang pertama, syarat orang wajib puasa itu harus dia muslim, harus dengan Islam. Berarti orang luar Islam wajib puasa? Enggak wajib. Pengumbita mau namanya puasanya enggak sah. Tetapi nanti di akhirat ditanya, dulu kenapa kamu enggak puasa di dunia? Dulu ditanya, kenapa enggak sah puasanya? Salah satu syarat amalnya belum diterima. Apa itu? Belum ngucapin 2 kalimat syahadat. Ada salah seorang di antara teman dari guru kami, itu kebetulan orang barat. Jadi beliau meneliti di Lombok tuh meneliti. Datang menelitinya itu pas di bulan suci Ramadan. Jadi kan dengan pada puasa nih, orang pada puasa, orang makan sahur milu ya. Puasa ikut, makan sahur ikut, lah milu dengan ini.
Nah, tetapi apakah dia itu sah puasanya apa tidak? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Kan jadi iman muslim, enggak sah puasanya. Bagaimana kalau orang murtad? Kalau orang murtad itu naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, kalau dia kembali ke Islam maka dia wajib qadha puasanya yang sekian tahun dia dalam luar Islam dalam kemurtadannya. Jadi wajib qadha ya. Bagaimana kalau tidak diqadha? Oh ya wajib diqadha, yang namanya juga kewajiban. Nah, ini namanya murtad dengan naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syarat wajib puasa itu kalau dalam kitab ini at-taklif. Kalau dalam kitab yang kecil ini dibagi dua. Ada baligh, ada aqil. Ada berakal sama baligh. Jadi dengan si berakal wajib puasa orang berakal. Berarti orang jogang gimana? Orang jogang nggak wajib puasa dengan si jogang gila, nggak wajib. Tetapi ini orang yang benar-benar jogang, tentu gilanya benar-benar. Dende ke jemaah misalnya bilang subuh sampai maghrib jogang sing adok diri. Dengan maghrib sampai subuh jonya adang ya. Dia milih puasa rani. Oh, jadi ini benar-benar dia itu benar-benar gilanya gitu. Dia tuh pinak-pinak. Atau orang gimana kalau orang yang pingsan? Nah, pingsan misalnya. Kalau orang yang pingsan itu Bapak Ibu, kalau pingsannya itu dari subuh sampai maghrib, maka batal puasanya, wajib diqadha nanti. Tapi kalau seandainya dalam antara waktu maghrib, antara waktu subuh sama maghrib ada waktu dia sadar ngese ya, misal dia dari subuh sampai jam 11 tidur nggak sadarkan diri, dari jam 11 sampai zuhur dia sholat zuhur lagi, ohnya ya kah dia sadar dalam jam 11 sampai jam zuhur itu sholat. Setelah itu dari zuhur sampai maghrib lagi datang balik pingsannya. Gimana kalau begitu? Kalau pingsannya seperti ini, ada waktu di siang harinya dia itu sadar, puasanya sah. Tetapi jangan kasih minum. Ndak akibat ada yang nginam jeruk buru nggak saya ini. Udah ada yang nginam batal puasanya. Yang ngebatalin puasa bukan ngasa nendek, tetapi dikasih minumnya. Itu yang ngebatalin puasanya. Nah, jadi itu kalau ada orang yang pingsan misalnya. No. Bagaimana? Nah, berikutnya itu balik. Balik itu dalam kitab Safinatun Najah itu ada beberapa tanda orang balik. Satu, tandanya orang balik itu tamamu 15 sanatan min dzakarin aw untha. Karena tulis kitab kurang lebih. Apa maksudnya? Tanda balik itu ada 3. Satu, genap umurnya 15 tahun laki dan perempuan. Munawah 15 tahun umurnya wajib balik paharana. Udah balik. Nah, dan cara ngitung umur Bapak Ibu, cara ngitung umur itu pakai kalender Hijriah. Kalender Hijriah terkadang ngitung. Karena mohon maaf, kan kita kan biasanya ngitung kelahiran anak kita dia ulang tahun biasanya pakai kalender Januari Februari itu kan, Masehi. Nah, jadi tidak ada salahnya nanti Bapak Ibu pelunggu nggak apa-apa ulang tahunnya pakai itu. Tetapi kemudian jangan lupa kalau nyatet tanggal lahir cucu anak atau anak kita, adik kita, dende lupa tanggal lahirnya itu dicatat yang bulan atasnya. Kenapa? Karena itu yang digunakan untuk menentukan umur anak itu nanti. Emang ada bedanya ya antara kalender Masehi sama Hijriah? Ada. Jadi kalau kalender Masehi itu mungkin 365 tahun. Kalau Hijriah kan 360 karena tidak ada tanggal 31. Yang ada 29, 30, 29, 30, 20, 30, 29. Dan kebanyakan yang 29. Nah, kan kalau Masehi kan ada 31. Satu aja yang kadang 28. Selain itu 30, 31, 30, 31. Jadi ada tambahannya.
No, jadi penting ini. Si kedua al-ihtilam, mimpi basah bagi dengan sebabnya. Berikutnya al-haid litis'i sinin, itu haid bagi anak perempuan yang umurnya sudah 9 tahun. Jadi orang anak haid itu dari 9 tahun Bapak Ibu. Ya kurang lebih kalau ke sekarang tuh ya kelas 3 SD. Oh balik ini. Oh, dari kelas 3, kelas 4 itu udah balik. Nah, jadi itu tanda orang balik. Nah, sehingga kalau dia udah balik wajib dia puasa. Wajib puasa. Nah, bagaimana kalau yang belum balik? Kalau dia belum balik, fayajibu ala wali amrihi an ya'murahu bis-shaumi li 7 sinina wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Kalau dia masih belum balik, masih anak-anak, maka umurnya dibagi menjadi 2. Kalau masih umur 7 tahun, maka silakan diperintahkan puasa. Bahasa ajar puasa. Kalau umurnya 10 tahun, udah mulai diajar puasa, mulai diajar sholat. Ingat umur 7 tahun, udah mulai diajarin aja, pengajar-ngajar. Sehingga tidak apa-apa kalau misalnya ada anak-anak puasa entah ngatan betusi ya kan, ya puasa wang ada ini, dia tulang. Arau beak ngono ya. Nah, mau betusi je puasa kali. Nah, kadang ada anak-anak yang puasa dari subuh sampai zuhur. Zuhur berbuka. Biarin. Dari zuhur sampai asar berbuka ya balik. Dari asar sampai maghrib lah ya baju buka kacau ini ya sila enggak apa-apa. Karena masih belajar. Kalau umurnya masih 7 tahun silakan diajarin untuk puasa. Bejengkahna, misal dia nggak mampu sampai jam 10 dia puasa, biarin jam 10 nu sade nyampah ngelor suruh membuka puasa. Nah, boleh silakan. Kalau udah umur 10 tahun baru boleh kita pukul anak itu. Udah ada caranya dari baginda Rasul. Tapi mukulnya itu jangan mukul yang ngebikin dia itu menjadi cacat. Jangan. Pukulannya itu pukulan yang ngebikin dia membahas agak jarak, agak milih sembayang. Jadi pukul pakai inilah. Ndak si sakit-sakit lah. Tapi kan paling tidak dia takut. Kapan itu? Dari sejak umur 10 tahun. Jadi di bawah itu masih diajar-ajar aja. Tapi kalau udah umur 10 tahun silakan dipukul dengan pukulan yang bikin dia mun basanta mahili gawe bayang. Nah, yang pukulan yang mendidik, jangan pukulan yang bikin dia menjadi ada mudarat bagi dia, nggak boleh itu. Nah, baru setelah itu kalau udah balik kan dek talalah Allah bersuruh aman insyaallah. Nah, ini kalau dia masih kecil. Sehingga di sana itu ada jamaah yang nanya, "Saat mana? Kenapa kok kalau anak kecil aja boleh dia buka waktu zuhur? Zuhur berbuka, asar berbuka, kenapa apalagi maghrib? Padahal dia nggak ada kerjaannya. Masa kita si toa beta nyekop, beta ngawis, beta ngelakuan? Kan dia terganggu ngono itu kan. Padahal lelahan itu begoyang kan. Oh, jadi ukurannya itu bukan capek lelah begoyannya, tetapi yang jadi ukuran itu adalah balik dan tidaknya. Karena anak itu kenapa dia boleh berbuka zuhur, asar, maghrib? Kenapa? Karena dia belum balik. Amun ide toa-toa aja kasep apa balik deh. Beneran kasep udah lama baliknya gitu. Nah, ini diantaranya yang bikin orang wajib berpuasa. Jadi pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, atau kita bikin jadi satu taklif. Nah, berikutnya al-itaqah ay al-qudratu 'ala as-shaum wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Yang berikutnya yang bikin orang wajib puasa itu apa? Itaqah, mampu berpuasa. Emang ada orang gak mampu? Ada orang dihukum tidak mampu berpuasa dalam Islam. Arak dengan hitung, oh ini dia mampu puasa.
Nah, nanti yang tidak mampu puasa ini dibagi menjadi beberapa. Ada yang tidak mampu puasa di bulan Ramadan tapi diqadha di bulan yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Satu. Yang kedua, ada yang tidak mampu puasa, dia qadha sama bayar fidyah setiap hari. Qadhanya wajib, fidyahnya wajib bagi dia. Yang ketiga, ada yang tidak mampu puasa, dia tidak wajib qadha, tetapi hanya sekadar dibayarkan fidyah setiap hari. Beda-beda ini Bapak Ibu. Nah, jadi beda-beda. Mana dia yang misalnya yang dia qadha di bulan yang lain. Nanti kalau ini satu, apabila ada orang hamil atau menyusui. Hamil dan menyusuinya ini dia tidak mampu puasa. Dan dia tidak mampu puasa kenapa? Ia khawatir le dirina si badayang awak. Jadi misalnya ada orang ibu mau disebutin sama dokter, sida kalau puasa nih sehat insya Allah anak sida, sehat janin sida, sehat anak yang sida susuin. Tetapi sida yang bakalan lemah, tidak mampu ruan tadak, bahkan sakit sida kayaknya. Oh dokter bilang gitu, maka dia khawatir akan dirinya. Kalau begini modelnya, dia boleh tidak puasa nanti diqadha di bulan yang lain. Ingat, kalau khawatir akan dirinya. Kedua, kalau ada orang hamil menyusui, khawatir akan dirinya dan janin atau anaknya. Jadi dia khawatir dirina dan kenca anaknya. Nah, mau khawatir ada dua-dua anak, maka dia sekadar wajib qadha saja. Nah ini. Berikutnya, siapa yang sekadar wajib qadha? Ada orang yang sakit, tapi nanti ada sakit yang bagaimana gitu ya. Jadi arak sakit si bau kita puasa, ada sakit yang wajib kita puasa. Nah ini yang berikutnya, ada orang yang wajib qadha ama wajib dia bayar fidyah. Siapa itu? Orang hamil atau menyusui. Apabila dia khawatir, dokter bilang ente sida kalau puasa sehat sida, tetapi janin sida dia tahu karena sekarang ini dia lagi butuh gizi dari sida. Sakit janin dah, bahkan kita nggak tahu nasibnya, mungkin meninggal dan lain sebagainya. Misal ngenong ke dokter. Jadi kalau ada orang hamil atau menyusui khawatir akan anaknya, akan janinnya saja, maka dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Wajib qadha bayar fidyah. Berikutnya, ada orang yang memiliki utang puasa. Ada yang utang puasa Ramadan yang udah lewat, sampai Ramadan ini belum diqadha. Lewat Ramadan ini belum diqadha lagi, maka dia wajib bayar qadha dan bayar fidyah. Qadhanya untuk puasa yang udah lewat, fidyahnya kenapa? Kelalaiannya tidak mengqadha puasa yang udah tidak diqadha pada waktu yang bersangkutan. Agar kita tahu bahwa tidak mampu itu ada perincian. Sekali lagi, ada yang qadha saja, ada yang qadha ama fidyah. Yang qadha saja orang hamil atau menyusui yang khawatir akan dirinya. Satu. Yang kedua, khawatir akan dirinya dan janinnya. Orang yang wajib qadha ama fidyah, siapa itu? Orang hamil atau menyusui yang takut akan anaknya, khawatir akan anaknya atau janinnya. Kedua, orang yang ada utang puasa belum dibayar sampai datang Ramadan berikutnya, dia masih ada utangnya, maka dia wajib bayar wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Berapa fidyahnya Bapak Ibu? Kemana diserahkan? Fidyah itu dalam kitab ini Ittihaful Nabi Akamis Syam, kurang lebih fidyahnya 1 kilo kurang seperempat. 1 kilo kurang seperempat beras. Ke siapa dikasih? Fakir miskin. Jangan kasih anak yatim.
Anak yatim itu bukan nerima itu, tapi ada santunan anak yatim. No, agak terbedayang ya. Kadang ada dengan ku bayar zakat ini, biar ku berzakat ngana. Ke zakat itu ke fakir miskin, bukan ke anak yatim, karena itu zakat kewajiban dan sudah ada apa tuh macam ya asnaf ke sana kita tasarrufkan. Tasarruf itu kita kasih. Ara dengan hongli madra apa rana le rumah tafis tiba nanya tor ende une kanggu. Nah, kalau zakat, tapi kalau sedekah biasa ya kemana aja boleh. Nah, fidyah juga begitu. Dikasih siapa? Yang dikasih itu adalah fakir miskin yang ada di sekeliling rumah kita. Nah, ini kurang lebih. Kemudian berikutnya ada orang yang tidak mampu. Siapa itu tidak mampu? Ada orang yang tidak mampu. Dia nggak wajib qadha, nggak wajib puasa juga. Siapa itu? Asy-syaikhul haram wal marid alladzi la yurja bur'uhu. Satu, ada orang yang sangat tua. Seandainya dia puasa, ruan tada hamun puasa, de mana sar sekarat teger-ger lepengku. De mampu puasa, ndak paksa puasa. Jangan disuruh qadha juga, cukup bayarkan fidyah setiap hari 1 mud. Nah, ini ingat, aku dengan toa gati. Idai bajang-bajang jendakeun. Harus toa. Bajang apa orang anu jabot ini. Nah, kemudian siapa? Al-maridul ladzi la yurja bur'uhu. Siapa nama gitu? Orang sakit tidak diharapkan sembuhnya. Teruan tada amun tagita-gita sakitnya parah banget. Enggak obat, teruan tada apa? Mati dan saking parah. Kalau begitu modelnya jangan puasa. Jangan qadha juga, cukup dibayarkan fidyah setiap hari. Bagaimana kalau seandainya tiba-tiba qadarullah langsung sehat dengan ini? Tiba-tiba kemarin parah banget, tiba-tiba sehat, mampu segar lah kumara dengan sehat sendaka. Gimana kalau begitu? Kalau dia sehat maka wajib diqadha puasanya. Nah, ini nih orang-orang yang wajib qadha amal fidyah sama tidak wajib fidyah apa tidak wajib qadha, tidak wajib puasa, cukup fidyah saja. Ini kurang lebih model-model itu tidak mampu. Atau ini kurang lebih apa? Orang yang syarat-syarat berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu, as-sihah fala yajibu 'alal marid. Yang berikutnya itu syarat wajib puasa. Itu hendaknya orangnya sehat. Sehat. Bang beta muntah sakit kanggo dia puasa boleh. Tetapi ada tetapinya. Pertanyaannya, sakit yang bagaimana yang boleh ada keringanan bagi kita, bagi orang tersebut nggak puasa? Jelaskan di sini. Wa dhabitul maradil mubih lil fitri huwa alladhi yukhafu minhu al halak aw ta'akhkhur shifa aw ziyadatul marid aw ziyadatul marad wa dhalika ma yusamma mahdhurat tayammum. Ada sakit yang orang boleh nggak puasa, dibikin ama sakitnya. Siapa itu? Kalau sakitnya itu ditakutkan kalau dia puasa dia bakalan binasa, mati ya misalkan. Kedua, kalau dia puasa itu dokternya bilang misalnya, ini kalau sudah nggak puasa seminggu aja nggak puasa sehat insya Allah sudah. Lah gua mau paksa diri dengan puasa lah sang 5 tahun masih dia daging sehat. Dokter bilang gitu sama ini orang. Kalau modelnya begini ya kak, Nenek puasa dulu nanti aja puasa. Nanti kalau begini, ini maksudnya sakit yang boleh dia tidak berpuasa. Berarti nanti diqadha aja. Atau ada dokter bilang, ini sudah mahnya kronis. Kalau sudah puasa, waduh, bakalan ada penyakit baru yang tumbuh lagi. Tapi kalau sudah nggak puasa, insya Allah sehat, insya Allah nggak ada penyakit yang bakalan tumbuh. Nah, dokternya bilang gitu, iya. Kalau begitu boleh dia tidak berpuasa, diganti nanti pada bulan pada waktu-waktu yang lain.
Nah, ini ya karena sakit si kanggo dengan dina puasa. Jangan sampai kan dina puasa lagi totak aku, lagi totak aja nih ya ini. Dia bau ini aja. Nah, dia tambah kriteria kalau yang itu nggak masuk kriteria. Nggak masuk kriteria itu apa? Gitu model sakitnya. Dan ini yang ngomong ini bukan kita, tapi ahlinya siapa? Dokter yang bilang gitu. Munita aja apalagi siapa tabot masalah aku tidak aku ini aku jangan hadiri dia bau jadi ukuran. Yang jadi ukuran itu adalah omongan orang ahlinya, tentunya dokter lah, dokter atau pokoknya yang di bidang itulah. Nah itu dia sakit yang boleh orang ngapain, boleh orang tidak berpuasa. Jadi munah kita naik jama-jama aja nih, kita otak jangan dunia. Silakan puasa kalau begitu. Berikutnya itu apa itu? Berikutnya yang menjadi syarat wajib puasa an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Harus suci ibu. Adik yang perempuan yang udah balik itu kalau udah datang tamunya itu mau orang lagi tarhib, mau tinggal 2 menit, kadang-kadang semenit, mau datang tamu bulanan langsung batal puasanya, langsung batal. Nah orang yang puasa, kemudian dia datang haidnya, maka dia ini batal langsung puasanya. Dan orang yang dalam keadaan haid haram dia puasa. Kalau dia berpuasa dia berdosa. Kedua puasanya batal. Tetapi sekalipun begitu dena kanggonya dan nyadiani tanda deku puasanya pun mai bukayan dan engke nang itu mangan lejulun teh. Dek kanggo. Bukan jadi era puasa, dakan dena puasa. Tapi kalau pengen makan di tempat yang tertutup nggak ada orang yang ngelihat sih ibu-ibu. Nah, itu bagi orang berikutnya. Nah, dan ini penting ibu-ibu tiang. Jadi pelunggu kan biasanya sekalipun nggak sholat, biasanya pelunggu bangun untuk ngapain? Siapin sahur untuk bapak-bapak. Nah itu usahakan. Jadi mohon maaf, yang namanya darah haid itu kalau udah berhenti keluar maka langsung mandi. Sejatinya begitu. Sejatinya begitu. Artinya apa? Misal sudah berakhir, kan sudah tahu nih pada bulan ini, hari ini berakhir haidnya. Kadang ditahu orang ibu-ibu itu. Kadang 1 minggu selesai, 8 hari selesai, kadang ada 6 hari, ada 5 hari selesai datang bulannya. Nah ada orang misalnya wapitu jelo ini yakinnya hari ini dia bakalan suci, maka usahakan setiap waktu gitain. Misal maghrib, nah apa pada menek kita. Kalau udah selesai ke becat mandi, berarti nanti tarawih, sholat maghrib, sholat isya, tarawih, berniat puasa, jamak puasa langsung. Atau misalnya apa? Ketika makan sahur, tes. Kalau udah selesai nggak ada yang keluar, udah makan sahur ikut, mandi, kemudian sholat subuh, puasa. Karena mohon maaf, kadang dah adik-adik terkadang yang bajang-bajang itu ada kadang yang nanti ditunggu gitu, ya udah nanti aja lah sekalian sholat maghrib kita mandi maghrib. Mana jadi dia mandi itu ternyata selesai maghrib najara mandi, udah masuk maghrib dia selesai mandi, padahal tadi selesai keluar darah haidnya 4:30 udah selesai waktu itu dia mandi, dia wajib bisa sholat asar. Lagu mau tunda-tunda nak, maka wajib diqadha sholat asar itu sama dengan sholat subuh. Kalau dia bisa tunda-tunda, kadang udah besok aja sekalian kita sekolah mandi subuh rapat-rapat tersiangkat sekolah, karena dia nggak dapat sholat subuh. Padahal siapa tahu berhenti keluarnya mungkin tadi sebelum subuh 3:30, maka wajib pemandi wajib pemandi itu sholat subuh kemudian boleh dia puasa, berniat puasa. Nah jadi ibu-ibu perhatian gatin. Nah terutama batu-batu bajang sini. Nah berikutnya al-iqamah. Berikutnya syarat wajib puasa al-iqamah.
paran nganu iqamah itu artinya dengan si mukim, enggak dalam keadaan musafir. Al-iqamah fala yajibu 'ala al-musafir alladhi yusafiru safaran tawilan. Nah, mubahan wa yushtaratu fi safari ay yusafira qabla tula'il fajri. Nah, jadi musafir yang boleh tidak berpuasa itu ada beberapa syaratnya. Jadi ada beberapa syaratnya musafir yang boleh dia tidak berpuasa. Lagu ngomel mau puasa papana musafir boleh apa tidak? Boleh. Sal ada orang yang pengen puasa. Karena mohon maaf ya, biasanya kami ketika di Mesir dulu itu kan musim panas kita libur. Jadi libur musim panas. Itu kapan musim panas itu? Biasanya ketika Ramadan puncak musim panas. Biasanya kita kalau liburan bulan Ramadan. Ya ketuli liburan. Kita biasanya berangkat dari sono itu jam 4 sebelum subuh. Nah, itu jadi kalau mampu puasa silakan puasa. Kalau enggak boleh tidak berpuasa. Ada keringanan. Tetapi syarat musafirnya ada syaratnya. Satu, ayyakuna safaru tawilan. Syarat pertama musafirnya harus panjang. Apa itu panjang? Dia itu ukurannya bau boleh dia jamak kasar salat. Berapa kilo? Kalau dalam kitab ini 82 kilo. Jadi ndek bau aning be ini koning Mataram di kula puasa nek ngombe tak ku musafir rapat Mataram deman baru 22 kilo. Nanti kalau udah 82 kilo baru. Nah, itu pertama. Dua, ayyakuna safaru mubahan. Musafirnya musafir yang mubah. Mana musafir mubah? Dia musafir nuntut ilmu. Dia musafir nyari rizki. Dia musafir ada misalnya muhadirin ini yang mau silaturahim, boleh. Emang ada musafir yang nggak boleh? Ada. Lalu nyopet misalnya nyetoh. Dia kanggo gitu aja. Berikutnya ayyakuna ayyusafira qabla tulu'il fajri. Dia itu musafir berangkatnya dari rumahnya sebelum subuh. Ngono leka setelah subuh je dekang. Nah, ini syarat-syaratnya. Baru wajib orang tersebut berpuasa. Maka kalau kita sudah masuk syarat ini Bapak Ibu tiang, wajib kita berpuasa. Apa arti wajib? Kalau dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan dapat dosa. Kapan? Kalau orang muslim balik, berakal, mampu puasa, sehat, kemudian dia suci dari haid dan nifas, kemudian berikutnya dia itu dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan musafir. Nah, ini syarat-syarat wajib dengan puasa Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah berarti muntah kita ini kita udah masuk dalam syarat-syarat ini, maka wajib kita puasa. Ketika kita wajib, maka sila kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sengaja yang lebih awal ngebahas ini supaya apa? Supaya nanti bulan suci Ramadan kita udah tahu perkara mana aja yang ngebatalin puasa kita. Ya kalau kita lakuin ini sah puasa kita sih ngono kan? Supaya kita tahu dengan baik lah, agar kita tahu hukum puasa yang sah. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sila. Waalaikumsalam. Mana yang kita ikutin ketika berbuka puasa? Apakah yang kita ikutin yang cepat azannya ataukah kita ikutin yang mana? Sedangkan ada sunnah puasa di antaranya apa itu? Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah, tapi ingat sunnah ini, ta'jilul fitri ini, menyegerakan berbuka itu kalau sudah masuk waktu. Maksud teno buka puasa, jadi ingat yang di sana menyegerakan berbuka, bukan menyegerakan mangan. Menyegerakan berbuka apa? Karena patok puasa dulu mungkin kadukur mah ina wah pek mangan mau di pirang-pirang.
Ndek menyegerakan mangan, bukan begitu katanya. Takjilul fitr itu maksudnya apa? Menyegerakan berbuka puasa. Jadi putusin puasanya dulu dengan makan kurma kayak minum es dan sebagainya. Itu sunnah. Tapi ini kapan? Kalau sudah masuk waktu. Maka yang mana yang kita ambil kalau udah masuk waktu? Paling amannya ihtiyatan, untuk berhati-hati, berjaga-jaga. Kalau masalah berbuka, ambil pete siaga kemudian ngebang kedik. Dan itu yang meyakinkan. Iya sih yakinan itu. Pete kemudian ngebang papah bab berbuka. Tapi kalau bab imsak, cari yang duluan imsaknya. Nah, mohon maaf, kadang masjid sini lebih dua imsak daripada masjid Toya. Nah, kadang duluan, nggak apa-apa. Nah, ala kulli hal ikutin bembeja kota hidup binu turut. Tapi insya Allah yang namanya radio itu kalau masih sekitaran Lombok Timur sama lah insya Allah. Pada cuman kurang aja kadang kurangnya semenit atau setengah menit, kadang sekian menit lah kurangnya, ndak banyak gitu. Nah, maka sekali lagi kita ikutin kalau bab berbuka, ikutin yang agak belakangan dikit untuk azan bukanya, supaya itu lebih meyakinkan. Tapi kalau bab makan sahur, ambil yang lebih cepat yang lebih cepat imsaknya, agar terbacat selesai siap untuk pergi ke masjid. Goyuk orang kebalik ke gitu. Bapak buka aja petan terus si bocah ngebang. Bapak rana makan sahur aja si suwe-suwe imsak kagak temu mari. Nah, juru mana mu mai ida apa puasa. Nah, silakan ambil mana yang perlu yakinin aja. Tapi paling amannya kalau nyari aman nih, biasanya kita nyari aman kan. Nyari aman itu cari kalau bab berbuka sekali lagi yang agak belakangan dikit. Kalau bab makan sahur yang lebih duluan, itu paling aman insya Allah. Sila arah mana dekat tanah? Arah ini? Dula. Sila Pak Dokter. Waalaikumsalam. Lagi. Bagaimana ada yang ngasih kita fidyah misalnya fidyah puasa dan lain sebagainya, tetapi kemudian fidyah itu selesai dibagi, selesai acara berarti balik, gimana hukumnya itu? Jadi begini Bapak Ibu ya, fidyah itu kalau udah dikasih sama orang yang dikasih, itu haknya dia, hak orang yang dikasih. Mau di apapun di ama dia, diapain aja boleh, tapi ama orang yang punya. Misal ara dengan nyadi tiang fidyah, yang sama tiang fidyah ini mau diapain aja nggak apa-apa. Berarti yang lain nggak boleh ngapa-ngapain? Nggak boleh, karena itu sudah pindah hak. Lagu bitin nih temalik, mau nabitin itu berarti pelih ya. Kenapa? Hak orang diambil. Tapi kalau kita ngasih mah kan jadi lebih berhak mah, beda-beda. Sila kita kasih lagi orang tersebut nggak apa-apa. Muntah milihnya adik. Tapi kalau yang beda aja berarti dia yang boleh. Jadi sekali lagi yang namanya fidyah itu kalau udah dibagi terserah kepada orang yang dikasih itu. Mau dia pakai ngapain pun boleh. Dikasih orang gratis, dijual, diapain aja boleh. Karena dia yang punya. Nah, yang itu. Nah, sadek dia kasih, dikembalikan lagi barang itu kepada orang yang ngasih dia. Karena mungkin dia lihat orang yang ngasih itu lu nggak mampu, udah dikasih, boleh, silakan. Tapi yang mau dengan lain baik itu jadi berarti orang tersebut yang beli. Lagu muntareda amalik, dia yang bebe muntareda aja. Nah, berarti kalau dia ridho, berarti dia ngasih orang tersebut. Mana kurang lebih? Oke, Ustaz. Jadi dengan yang disampaikan Pak Dokter ini kadang-kadang di satu kampung itu kan ada kebiasaannya atau itu sebagai adat atau gimana kalau sudah tutup kan seperti tadi